ketemu lagi kita di Kamis Manis. Hari ini merupakan hari penuh dengan semangat untuk kita semua dan semoga Bapak Ibu, agen-agen 3i Networks dan nasabah-nasabah yang ada semuanya sehat, semangat dan terus optimis ya menghadapi apapun yang terjadi di depan kita. Tentunya kita sebagai orang-orang beriman yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa selalu punya keyakinan bahwa selalu ada pertolongan dari Tuhan untuk kita semua. Dan buat Bapak Ibu yang sudah hadir, saya ucapkan selamat datang. Dan hari ini, walaupun di jam-jam yang agak rawan, tapi Bapak Ibu nggak apa-apa, boleh siapkan kopi, teh, cemilan ya. Acara kita silaturahmi kita hari ini santai, tapi tetap bersahabat, menjaga norma-norma dan etika-etika dalam pertemuan ya. Jangan sampai menggunakan baju yang terlalu santai ya, yang nggak enak untuk dilihat ya. Tentunya yang namanya pertemuan dari seluruh Indonesia, kalau ibu-ibu nih ya, kalau diajak yuk ibu-ibu kita ketemuan, waduh udah pasti dandan dulu ya, pakai baju yang bagus, nggak mungkin dong pakai yang daster dan sebagainya. Nah hari ini kita juga ketemu dan kita akan ngobrol santai. Dan buat Bapak Ibu yang sudah hadir baik di YouTube maupun di Zoom, silakan absensi dulu ya. Karena kita ada polisi sebetulnya yang mengawasi. Yang polisi itu adalah impian-impian kita sendiri. Yang akan tentunya pertemuan itu penting ya untuk kita hadiri. Apalagi yang namanya bisnis, modal semangat aja nggak cukup Bapak Ibu. Modal kemauan juga nggak cukup. Tapi perlu juga ditambahkan dengan pengetahuan ya, pengetahuan apa itu bisnisnya, cara kerjanya, kemudian mungkin ada hal-hal yang perlu kita pelajari walaupun mungkin sulit ya. Saya jujur aja kalau dulu ya awal-awal 1-2 tahun ketika join 3i Networks, kalau disuruh pertemuan ikut sesi marketing plan itu paling males dan itu bikin ngantuk ya Bapak Ibu. Ada nggak yang satu server dengan saya dulu ya? Tapi kalau sekarang udah enggak ya, karena mau nggak mau ya kita sebagai agen ketika ditanya tentang RBC, ketika ditanya nanti kita berinvestasi, kita dapat berapa nanti di tahun kelima. Nah, kalau kita nggak paham, pasti ngomongnya serabutan. Tapi justru dengan adanya pelajaran di marketing plan ini, marketing plan dan juga product knowledge di setiap hari Kamis, itu cukup membekali kita. Ya, karena semakin kita belajar tentunya kita akan semakin paham produknya bagaimana ya. Kalau kita belajar produk ini memang nggak ada habis-habisnya ya. Banyak sekali gitu ya yang perlu kita bahas ya, mulai dari unit link-nya, Carlin Promix-nya ya. Kita juga bahas mungkin dari RBC-nya. Nah, kita juga mungkin ada istilah-istilah kayak apa ya? Akuisisi dan lain sebagainya. Ini istilah-istilah yang kalau kita tidak terbiasa dalam bisnis asuransi tentunya aduh kayaknya ini kok makanan apa ini ya. Makanan Korea tuh makanan dari mana, negara mana ini ya, belum familiar, belum paham nih. Biasanya kan kita cuma taunya nasi uduk ya kan. Biasanya cuma taunya ya nasi kuning ya dan makanan-makanan daerah khas lainnya gitu. Begitu disodorin ya, ada akuisisinya, ada RBC-nya, ada Carlin Promix-nya, ada New Carlin-nya. Nah, itu bingung juga kan ya. Jadi hari ini kita akan belajar bersama. Ya tentunya ibu-ibu kayaknya nih paling banyak nih. Saya coba cek dulu di galeri. Ada juga bapak-bapak ternyata dominan juga loh ya. Ada dari Lembata, Pak Andi ya, sama timnya sedang menyimak. Semangat untuk semua, walaupun mungkin di Flores sana panasnya minta ampun ya, tapi tetap semangat. Semangat. Ada Pak Andi Bui ya dari Riau, kemudian Ibu Esra, Ibu Pini dari Taiwan, Ibu Wahuti, Pak Sutarno, Pak Sayat, Pak Akhirmen. Waduh, hebat nih, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk diri kita masing-masing ya, untuk bapak-bapak yang juga nggak kalah serunya untuk mau belajar bareng. Coba disenyum dulu dong. Ini kayaknya mukanya pada kram semua, apa mungkin belum, bonusnya udah habis kali ya. Ya belum kebagian bonus, nggak apa-apa. Yuk
jalanin lagi, prospek lagi, kita masih ada loh. Sampai tanggal 18 masih jauh ya. Jadi masih ada kesempatan untuk kita prospek dan kejar elit, double elit ya. Closing 3 udah elit ya. Closing 6 orang udah double elit. Apalagi closing 9, wah triple elit. Bonusnya nampol banget. Nah, ini masih ada kesempatan Bapak Ibu supaya senyumnya semakin sumringah lihat bonus, ya dikerjakan aja bisnisnya, tapi kita dengarkan hari ini product knowledge-nya, kita belajar sama Ibu Gladys. Nah, kita lihat dulu profilnya, kalau setiap 2 minggu sekali Bapak Ibu hadir, pasti udah hafal ya, Bu Gladys. Nah, ini dia Ibu Gladys Anggi dari CAR langsung bagian rekrutmen dan bisnis development Sentral Asia Raya yang sudah jadi agen yang loyal ya di 3i Networks ini sejak November 2017. Nah, latar belakangnya adalah financial advisor dan trainer di perusahaan asuransi. Artinya ya kalau mau bahas tentang dunia perasuransian, ini kita belajar dengan orang yang tepat. Kalau Bapak Ibu belajar sama saya, waduh saya nggak ngerti ya. Tapi saya juga sama-sama belajar, kita belajar bersama dengan yang profesional dan yang lebih memahami tentang bagian ini. Nah, mari kita simak sama-sama. Saat ini Bu Gladys langsung dari kantor pusat Sentral Asia Raya di Jakarta. Kita akan menyimak bersama-sama. Selamat siang, Bu Gladys. Selamat siang, Ibu Esther. Semangat pagi. Semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, lama juga ya belum Karen menyapa ya. Kita tunggu mudah-mudahan nanti ya kita doakan ada produk baru yang segera launching, jadi kita bisa bertemu juga, mungkin hybrid ya, kita ada offline dari Jakarta, kemudian yang mudah-mudahan bisa juga sama-sama kita, mungkin yang Bapak Ibu ada di luar negeri, ataupun dari Sabang sampai Merauke, yang mungkin nggak ke Hermina, bisa menonton lewat 3i Live Channel gitu ya, atau media-media yang mungkin nanti akan disediakan. Baik Bu Esther, terima kasih ya Bapak Ibu, senang sekali, betul kata Bu Esther tadi, kita senang dalam berbisnis, sering ketemu, sering berbagi, sering sharing, supaya apa saja yang mungkin menjadi kelebihan atau misalnya menjadi bahan edukasi bisa kita tangkap dengan baik, kemudian bisa mungkin kita praktekkan dalam kita prospek ataupun dalam kita membangun bisnis ini. Apalagi sangat spesial Bapak Ibu berbisnis dengan Salim Group Car Life Insurance gitu ya. Yes. Keren banget gitu. Di mana-mana pasti Bapak Ibu bisa tahu Salim Group tuh ekspansi bisnis dan ekosistem bisnisnya sangat besar. Jadi selalu waktu kemarin pernah kita berkunjung ke Bali ya, ada Pak Suhendri juga, selalu dikatakan jangan khawatir, Salim itu ekspansi bisnisnya besar sehingga nggak mungkin membuat rusak nilai setitik rusak semua bisnisnya gitu ya, saat sebelanga itu rusak gitu, susu sebelanga gitu ya. Jadi mari kita juga sama-sama dalam kita menerapkan tiap hari bisnis kita juga menjalankan yang sesuai dengan aturan ya, karena ingat kita juga secara industri diawasi dan dimonitoring oleh otoritas jasa keuangan. Oke. Jadi malah jadi kaku nih. Santai aja Bapak Ibu ya. Yang penting kita menjalankan dengan ini dan juga mungkin siang hari ini kita sharing dengan santai juga, gitu ya. Baik Bapak Ibu semua, saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bersama-sama dengan kita ya di 3i Live Channel. Ada Pak Sendi, Bu Sari dan juga Bu Esther ya pada siang hari ini. Dan kita mungkin akan langsung ke materi ya. Tapi seperti biasa saya nanti bukanya saya mau bercerita dulu gitu. Ya, saya mau bercerita dulu. Mungkin ini kayaknya sudah 1 tahun yang lalu atau mungkin hampir 2 tahun yang lalu ceritanya ya. Mudah-mudahan ada yang masih ingat lah sedikit-sedikit gitu. Ini cerita mungkin Bapak Ibu juga di sini tahu, yang Muslim juga tahu, Nasrani juga tahu ya. Ada cerita bahwa dulu
seorang raja ya, raja Mesir, Firaun, itu mendapatkan sebuah mimpi. Dan dengan mendapatkan mimpi ini, raja ini bingung gitu ya. Kita nanti ambil petik pembelajarannya apa dari cerita ini. Raja ini bingung gitu Bapak Ibu. Apa sebenarnya arti dari penglihatan mimpi saya? Untuk itu raja ini memanggil seorang ini dikatakan Yusuf ya, untuk datang, dan Nabi Yusuf ini untuk bisa menceritakan atau menafsirkan sebenarnya apa arti dari penglihatan yang didapat sang raja dalam mimpinya. Ya, intinya ceritanya seperti itu. Nah, di dalam mimpinya sang raja ini melihat bahwa ada 7 ekor sapi yang gemuk dimakan sama 7 ekor sapi yang kurus. Bisa-bisanya ya. Bisa-bisanya nih 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus gitu ya. Nah, jadi diartikanlah gitu Bapak Ibu bahwa setelah ada masa panen akan ada kemarau yang panjang gitu ya. Ada masa-masa sulit gitu. Mungkin bisa kita garis besarkan dalam kehidupan, ya sama dengan siklus kehidupan kita, bahwa kita itu harus menanam, harus bersedia, harus bekerja untuk bisa nantinya mempersiapkan terhadap kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan yang mungkin tidak bisa kita prediksi, ataupun keadaan-keadaan yang bisa dibilang beresiko. Gitu ya. Nah, mungkin itu sekilas dari cerita ini Bapak Ibu. Nah, jadi diperintahkan atau diberikan titah kepada rakyat ya, rakyat dari raja ini di Mesir bahwa, hai rakyatku, hendaklah kalian menyisihkan sebagian dari hasil panen. Jadi setidaknya ketika panen langsung disisihkan ya. Enggak sisa panen yang disisihkan gitu ya. Jadi panennya sudah ada, kita langsung menyisihkan atau kita langsung alokasikan ya untuk nanti masa paceklik. Karena kalau misalnya kita tunggu lagi, nunggu sisanya panennya itu selesai, mungkin ya persediaannya sedikit ataupun nanti bisa jadi habis. Jadi ya memang tita ini kalau zaman dulu tita raja itu saklek ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang mungkin ya raja dari diri kita sendiri, ya kita sendiri nih ya yang harus menentukan. Kadang walaupun sudah diarahkan harus seperti ini ya, mungkin untuk mengikuti aturan juga butuh proses gitu ya untuk zaman sekarang. Tapi niat baik dari cerita ini atau story ini bisa kita simpulkan bahwa kita bisa menyisihkan hasil dari penghasilan kita untuk nanti masa paceklik. Jadi perintah Raja Mesir tersebut kepada rakyatnya dapat digambarkan dalam bagan yang dikatakan 3S. Jadi sisihkan, simpan, dan gunakan pada masa sulit. Gitu ya. Bukan pada masa kita sudah simpan ya berarti kita tujuan kalau kita menghabiskannya lagi, berarti kan bukan kita simpan untuk masa sulit, tapi memang untuk kita nikmati gitu ya. Tapi ini memang khusus untuk masa-masa paceklik gitu Bapak Ibu. Jadi ingat ada 3S, sisihkan, simpan, dan gunakan pada masa sulit. Nah, ini merupakan fase perjalanan kehidupan ya Bapak Ibu. Jadi dari cerita tadi bisa digambarkan bahwa ada fase perjalanan kehidupan di mana kehidupan manusia sebenarnya dari lahir hingga meninggal, dari siklus itu ya, lahir hingga meninggal. Dan ini meninggal tuh pasti ya Bapak Ibu ya. Pada dasarnya tidak mengalami banyak perubahan sejak zaman Raja Mesir dan Nabi Yusuf hingga zaman sekarang yang sudah modern, dan tentunya hal itu penting mengetahui kapan saja saat yang kita bisa disebut dengan masa panen atau masa produktif. Jadi sehingga seorang harus menyisihkan sebagian penghasilannya, dan berapa lama kira-kira masa panen itu. Betul ya, karena kan kita juga punya kurun waktu ya. Jadi masa panen itu dengan diibaratkan sejalan dengan resiko ya, kita juga harus memikirkan masa produktif kita ini berapa lama.
untuk bisa memanen gitu ya. Nah, itu berlangsung dalam kehidupan manusia modern saat ini. Nah, saya coba ilustrasikan. Jadi siklus ini akan terus berulang Bapak Ibu ya. Karena perjalanan hidup manusia ya. Tampak sebagai berikut Bapak Ibu. Biasanya anak-anak remaja sampai kuliah gitu ya. Berarti anak-anak sampai remaja mungkin bisa dikatakan sampai 18 tahun. Kemudian 18 tahun itu bisa kuliah. Lulus kuliah itu pasti di usia 22. Jadi ini adalah masa bisa dikatakan belum produktif. Gitu ya. Ketika 22 mungkin ya kita akan mulai mencari pekerjaan. Karena mungkin sudah mapan, sudah ada bekal pendidikan gitu ya, sudah mulai mencari-cari pengalaman ataupun penghasilan Bapak Ibu ya, di usia 22 gitu. Nah, 22 pastinya kan ada target juga bahwa kita akan bekerja hingga pensiun. Semisal ya, ataupun ada kalau Bapak Ibu sekarang di bisnis, pasti kan juga ada masa berpikir kita juga akan bekerja sampai satu titik ya. Bisa dikatakan kita juga secara usia akan memasuki usia pensiun gitu ya. Jadi dari 22 tenggat waktu kita produktif sampai kita 55 lah dikatakan gitu ya. Kemudian ada masa dari 55 sampai 70 yaitu 15 tahun di mana kita juga secara fisik mungkin karena sudah senior nih ya Bapak Ibu ya, sudah mulai menurun ketahanannya. Kemudian sedikit-sedikit ya masuk angin gitu ya. Nah, jadi ya mungkin ya bisa dikatakan akan bisa jadi kita tidak produktif gitu Bapak Ibu. Jadi memang masa aktif kita atau masa panen kita adalah di range usia 22 sampai 55. Ini pada umumnya. Tapi yang namanya case-case kehidupan pasti ya kita mau memulai dari mana yang terbaik ya itu adalah dari sekarang. Gitu Bapak Ibu. Terserah mau manapun ininya, saya memberikan gambarannya saja dulu. Oke. Jadi, kalau kita perhatikan ilustrasi tadi, kita dapat melihat usia anak-anak remaja sampai mungkin kuliah selama 22 tahun dan masa pensiun sampai meninggal mungkin ya karena mortality-nya Indonesia dikatakan ya kita mungkin sampai 70 gitu ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu usia gitu ya. Bisa lebih cepat, bisa sama atau bisa juga kita panjang umur gitu ya. Amin. Dan meninggal dunia selama 15 tahun. Sehingga masa tidak produktif adalah 37 tahun. Jadi 33 tahun kita produktif untuk mengcover masa tidak produktif kita Bapak Ibu. Tadi kan masa tidak produktif cuma 15 tahun Bu Gladys, kok jadi 37 tahun? Ingat, karena setelah kita mulai sampai di usia pensiun, kita juga mungkin punya generasi gitu Bapak Ibu ya. Kita akan mengcover 22 tahun satu generasi di bawah kita. Gitu ya. Satu generasi di bawah kita. Jadi sambil kita menjalankan yang masa pensiun ini ya mungkin kita ada anak ataupun ya siapa yang akan kita saudara atau keluarga kita yang kita cover juga gitu. Sampai ya biasa kan kalau orang tua anak sampai anak lulus kuliah gitu ya, ingin memberikan pendidikan yang terbaik. Jadi ya 33 tahun masa panen dan masa tidak produktif dikatakan sebagai 37 tahun. Berarti kita harus menyisihkan uang selama 33 tahun untuk menutupi kebutuhan 37 tahun. Ya. Nah, biasanya ada anak-anak mungkin ya selesai kuliahnya juga agak panjang ya Bapak Ibu ya. Mungkin di 25 baru dapat pekerjaan gitu ya. Mungkin juga agak telat dikit di 30. Berarti ya semakin tipis juga, semakin sedikit juga masa di mana bisa kita produktif untuk mengcover masa yang tidak produktif. Makanya selalu dibilang carilah sumber penghasilan, ya kan? Sumber penghasilan lain tambahan gitu agar kita juga bisa mendouble atau memultiply kita punya aset gitu ya. Nah, karena sudah pasti kita nanti ada memasuki pensiun dan juga mengcover mungkin satu generasi di atas kita atau di bawah kita. Nah, namun kehidupan setiap orang itu tidak seragam, setuju. Jadi bisa jadi terjadi perbedaan masa anak-anak remaja. Ini yang sudah saya jelaskan tadi ya.
mungkin lebih lama sampai 25 tahun, sehingga masa produktif menjadi lebih pendek. Kemudian ada resiko-resiko mengancam, misalnya ada sakit, menderita cacat, kehilangan pekerjaan, atau meninggal dunia secara dini. Nah, ini adalah resiko-resiko yang mungkin terjadi, tapi kita harus tetap optimis ya. Kita lihat mungkin resiko-resiko tersebut jelas bisa mengurangkan bahkan menghilangkan kemampuan tadi, gitu ya. Sisihkan, simpan, dan juga gunakan di masa sulit, 3S. Ya, jadi semakin dini kita mulai menyimpan, maka semakin besar kemampuan kita bisa bertahan atau endurance kita selama masa-masa sulit, gitu ya. Jadi sedini mungkin kita mulai menyimpan atau melakukan 3S ini, maka semakin besar kemampuan bertahan kita pada masa-masa sulit atau paceklik. Ya, bisa dikatakan seperti sekarang ada pandemi, ya, kemudian virus makin ganti-ganti gitu ya. Nah, itu pun salah satu yang tidak pernah kita prediksi gitu Bapak Ibu, dan juga PHK dan lain sebagainya gitu ya. Nah, fenomena saat ini kita dapat melihat bahwa kehidupan setiap orang saling menanggung gitu ya, apalagi tradisi Indonesia, yaitu menanggung kehidupan saat ini dan juga saat tua kelak. Nah, di saat itu satu sisi dia juga harus menanggung orang tuanya di usia tua dan membesarkan anak-anaknya. Ini yang kemarin selalu kita bahas sebagai sandwich generation. Ya. Nah, untuk masa-masa sulit, bisakah unit link ini membantu? Ya, karena mungkin Bapak Ibu prospek, Bapak Ibu juga harus menjelaskan bahwa benar-benar kriteria dari program atau produk yang kita tawarkan itu bagus, gitu ya. Dan juga harus jelas, memang ini adalah untuk jangka panjang, namun sebenarnya tabungan yang saat ini kita disiplin sisihkan, itu bisa menjadi dalam tanda kutip dana darurat. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi dalam tanda kutip tabungan kita atau premi yang kita bayarkan, yang kita sisihkan ya, kita sisihkan untuk bayar premi, bisa juga menjadi talangan kita nanti, dana darurat ya. Jadi emang dana yang kita gunakan pada saat emergensi nih Bapak Ibu ya, bukan aduh sudah bayar 5 tahun udah tarik. Mungkin itu mindset di beberapa Bapak Ibu yang juga punya premi di CAR gitu, di 3i Networks. Tapi sebenarnya ketika kita nanti membiarkan pertanggungan itu tetap berjalan, sebenarnya manfaat yang kita dapatkan itu semakin besar. Karena ingat ada beberapa instrumen juga di dalam produk tersebut. Nanti kita akan bahas ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini saya akan jelaskan dulu sebenarnya seperti apa sih alur umum pertanggungan jiwa. Semisal nih ya, ada seorang Bapak dan tentunya secara ekonomi ya Bapak ini sudah berpenghasilan, sudah berkeluarga gitu ya. Ingin apabila Bapak ini sudah sadar betul bahwa resiko itu sangat melekat dalam pekerjaannya, dalam setiap hari Bapak ini beraktualisasi gitu ya. Jadi mulai sadar nih atas pentingnya punya asuransi. Nah, kemudian Bapak ini ketemu agen 3i gitu kan, ditawarkan, oh ya sudah, saya juga mau di cover gitu ya. Sambil juga disiplin saya menyisihkan membayar premi gitu ya. Maka diisilah RISP aja dan juga dibayarkanlah premi, dan 2 item ini diproses oleh perusahaan asuransi atau penanggung ya. Jadi penanggung ini yang nanti akan mengcover nih Bapak Ibu apabila terjadi resiko kepada si calon penumpang polis atau tertanggung ya. Nah, kemudian udah oke semuanya ya, bisa diasuransi, maka akan terbit satu buku yang tentunya punya landasan hukum yang disebut polis. Jadi kita juga harus tahu polis kita ini adalah aset berharga Bapak Ibu. Sama kayak aset-aset yang lain gitu. Ini adalah paper aset juga Bapak Ibu ya. Jadi harap disimpan dengan baik gitu. Harap memang benar-benar ada kopi atau salinannya gitu kan. Jadi mungkin keluarga Bapak Ibu bisa tahu gitu ya bahwa ada manfaatnya juga dari pertanggungan asuransi ini gitu. Jadi ini ada polisnya, dan apabila terjadi resiko kepada si tertanggung gitu ya, maka
akan dicairkan sejumlah santunan meninggal atau uang pertanggungan kepada siapa? Tentunya kepada keluarga atau ahli waris. Orang-orang yang mempunyai keterkaitan dengan si tertanggung atau pemegang polis secara keterkaitan darah, keuangan, bisa juga secara keterkaitan hukum, gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan juga kita menentukan ahli waris, Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu akan diberikan uang sehingga uang pertanggungan kepada ahli waris sehingga ya bisa dikatakan bisa membantu kehidupan dari keluarga yang ditinggalkan oleh mungkin tadi si pencari nafkah. Nah, untuk kita bisa tahu asuransi ini juga bisa dipergunakan sebagai dana darurat ya, karena yang saya katakan tadi asuransi ini merupakan paper asset. Paper asset itu liquid Bapak Ibu. Jadi secara SOP 7-14 hari kerja ada pencairan dana otomatis atau pembayaran klaim atau pembayaran manfaat itu pasti sesuai kita jalankan dengan SOP. Jadi tidak seperti mungkin aset real. Kalau aset real ya saya nggak bilang Bapak Ibu jangan punya ya. Jadi berbeda lagi Bapak Ibu secara liquid. Nah, secara likuiditas mungkin akan lebih lama ya, karena mungkin untuk penjualan butuh dipasarkan dulu ya. Sama seperti kita lihat mungkin ada ruko-ruko atau yang disewakan itu juga lumayan lama gitu ya. Kalau semisal mau kita cairkan otomatis dengan misalnya cairkan dengan cepat pasti akan nilai yang didapatkan juga lebih sedikit gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa kalau keunggulan dari asuransi ini punya uang pertanggungan gitu ya. Jadi kalau terjadi suatu resiko gitu, misalnya resiko kematian, uang pertanggungannya ini juga berupa besar Bapak Ibu, dibandingkan mungkin saldo dana darurat kita yang kita simpan gitu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada porsi manfaat uang pertanggungannya. Kalau di unit link sendiri bisa ada dengan kita masuk program Carling Promix, otomatis ya langsung aktif pertanggungan mau 21 juta, 42 juta, atau 60 juta gitu ya. Kemudian plus nilai investasi Bapak Ibu. Jadi jangan kita liatin, aduh saya bayar sekian, investasi saya masih sekian gitu ya. Rugi dong saya. Padahal sebenarnya kita sudah pada saat itu juga sudah aktif, kita punya uang pertanggungan gitu ya. Jadi dilihat ada uang pertanggungan plus dengan manfaat investasi. Nah, itu mungkin yang poin ketiga ya, ada manfaat investasi karena pada saat ini kita tidak mungkin mengalahkan inflasi kalau kita tidak berinvestasi gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin ini kita sekalian ya. Biasa kan kalau saya beri piramid keuangan, pasti keamanan keuangannya itu cash flow, dana darurat, kemudian manajemen resikonya itu adalah kita harus punya asuransi. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya, untuk dari aset sama waktu ya kita harus asuransikan gitu ya. Tapi ingat bahwa aset yang paling utama adalah diri kita sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai lupa gitu. Oke, dan asuransi jiwa adalah sebuah layanan asuransi yang digunakan dalam bentuk perlindungan terhadap timbulnya kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga akibat adanya kematian anggota keluarga atau tertanggung yang biasanya menjadi sumber nafkah bagi keluarga tersebut. Nah, di kita untuk Carling Promix sudah ada penggabungan dari yang saya bicarakan tadi, ada proteksi dan juga investasi dalam satu produk. Dan kita juga mendapatkan coverage pertanggungan jiwa gitu ya. Untuk kesehatan tidak ada di Carling Promix, tapi ada di Sentral Asia Raya. Bapak Ibu bisa hubungi leader-leader Bapak Ibu. Oke, nah manfaat dari unit link sendiri tentunya tadi ya memiliki fungsi ganda. Kita punya perlindungan, kemudian kita juga ada pengembangan investasi gitu ya. Jadi tidak perlu pusing ngurus dana investasi dan dana perlindungan secara terpisah. Kemudian jangka waktu pertanggungan ini panjang ya. Biasanya setiap produk asuransi unit link masa pertanggungan panjang hingga berusia sampai 75 tahun. Ya, tadi mortalita kita hitung 37 tahun masa paceklik itu kan sampai usia 70 ya. Nah, ini ya biasa kalau sudah di atas 70 udah dapat bonus Bapak Ibu ya, katanya udah bonus gitu usianya. Nah, dan tentunya nilai tunai ini nggak hangus Bapak Ibu ya, bisa dikatakan dalam tanda kutip tidak hangus,
karena kita mengambil nilai tunai yang terdapat dalam unit. Karena ini tidak ada sistem hangus jika tidak mengajukan klaim. Oke. Jadi asuransi jiwa ini ada nilai tunainya dan kita bisa gunakan untuk biaya pendidikan atau jaminan hari tua. Jadi lumayan banyak ya Bapak Ibu kita bisa alokasikan dari unit link. Kemudian, kenapa orang agak sulit nih melirik asuransi? Sebenarnya niatnya sama, alasannya sama. Karena sama-sama orang tidak mau rugi, ya. Sama-sama nggak mau rugi. Orang masuk asuransi, mindsetnya juga nggak mau rugi, betul? Betul ya? Ya karena kalau ada apa-apa saya nggak perlu pecah tabungan kita, bener kan? Ya nggak perlu tarik tabungan kita karena sudah di cover oleh asuransi. Tapi kenapa orang nggak mau ikut asuransi? Sama-sama juga nggak mau rugi, ya nggak mau rugi bayar premi, gitu ya. Benar ya. Nah, bedanya orang yang ikut asuransi tidak mau rugi besar, betul. Dengan memiliki asuransi, berarti kita sudah mempersiapkan proteksi atas resiko dan kerugian yang mungkin akan terjadi di masa depan. Kemudian orang yang tidak mau ikut asuransi, ya tidak mau rugi kecil yang saya bilang tadi, ya mungkin masih ragu gitu ya, atau nggak mau bayar premi gitu ya. Nah, orang yang tidak memiliki asuransi memilih untuk tidak rugi di masa sekarang, tapi bisa jadi dia akan rugi di masa depan. Gitu ya. Jadi sebenarnya semakin dini seperti tadi kata Raja Firaun ya, 3S gitu ya, artinya juga dari mimpinya si raja bahwa kita harus sisihkan, simpan dan juga gunakan di masa sulit gitu. Nah, mungkin ini ketentuan umum saja, Bapak Ibu bisa lihat juga di website dan juga di brosur mungkin ya, ini sama ya, sama semua. Kita untuk masa pembayaran premi cukup bisa dibilang pendek ya untuk pertanggungan yang panjang ya. Jadi jenis investasinya kita per 1 Juli kemarin itu juga berubah ya Bapak Ibu. Ini mungkin gambaran secara biaya akuisisi dan investasinya juga masih lumayan bersaing di industri. Dan kemudian di sini ada berita penting per 1 Juli kemarin ya 2022 alokasi dana investasi Carling Promix berubah gitu ya. Berubah menjadi New Carling Promix untuk new business yang masuk. Kalau sebelum polis-polis yang sudah ada sebelum tanggal sudah issued ya, sebelum tanggal 1 Juli itu tetap mengikuti fund yang lama. Jadi ini kita buka fund baru dengan nilai 1.000 lagi. Ya, tapi jangan takut fund yang lama itu tidak berkembang karena kalau kita lihat nanti ya di fund fact sheet-nya juga masih ada pengembangan nilai NAB-nya juga bertambah gitu Bapak Ibu ya. Walaupun sekarang kita sudah pupuk lagi dari angka 1.000 gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada perbedaan persentase. Kalau di Carling Promix dulu kebijakan instrumen investasinya itu dari 10 sampai 90. Untuk yang fund yang baru, instrumennya berubah jadi 0 sampai 95. Ini semua ada terangkum dalam fund fact sheet-nya, laporan untuk pengembangan unit dan apa saja mungkin item-item yang ada di Carling Promix dan New Carling Promix gitu ya. Oke, nah kalau Bapak Ibu juga yang lama melakukan top up, yang udah punya polis sebelum 1 Juli, otomatis itu masih di di Carling Promix ya Bapak Ibu ya. Jadi per 1 Juli, khusus 1 Juli sampai sekarang ya, ke depannya itu menggunakan New Carling Promix. Tapi yang masih lama atau top up di polis yang sebelum 1 Juli, itu masih menggunakan NAB yang lama dan juga top up-nya juga masih di Carling Promix. Jadi nggak kita hapuskan juga sih Carling Promix ini gitu ya. Nah, konsepnya kita dalam pengumpulan dana kita di unit link adalah kita bayar premi. Anggaplah kita sebagai investor. Ya, dana yang masuk alokasi dari investasi kan kita bagi dua, ada untuk asuransi, ada untuk investasi. Alokasi investasi ini dikurangi dengan biaya akuisisi akan kita konversi dulu nih, ya. Dana yang masuk kita ubah dulu ke unit, rupiah ke unit gitu ya. Seperti apa caranya atau prosesnya ya kita bagi dengan harga NAB. Nilai aktiva bersih yang ada gitu ya. Kemudian dikurangkan nilai unit ini dengan biaya admin, kan tetap ada biaya admin dan biaya asuransi ya, cost of insurance kita. Nah, ini dikelola oleh manajer investasi. Apabila
mungkin ada dana keluar yang ditarik atau sebagainya yang nilai tunai ya, atau nanti mau diterima oleh Bapak Ibu gitu ya, akan dikalikan unit yang terbentuk dengan harga NAB pada saat itu, kemudian dana akan kita berikan kembali kepada Bapak Ibu. Semudah itu, seliquid itu dengan standar operasi prosedur yang memang ada di CHR gitu ya. Jadi sangat mudah kalau memang saat yang bisa dibilang darurat Bapak Ibu butuh uang ya, Bapak Ibu juga tahu bahwa Bapak Ibu punya polis, jadi mungkin bisa diberdayakan atau digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan darurat juga. Tapi kalau nggak buat darurat, contoh mau bayar kuota atau mau ini, nggak perlu kita cairin unit gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi untuk yang darurat-darurat saja, karena ingat ini untuk perlindungan kita masa panjang ya. Dan kita juga masih punya UP di dalam program atau produk ini. Oke, ini nilai aktiva bersih sebagai alat untuk ukur kinerja unit link terlihat pada harga satuan unit penyertaan yang menjadi indikator ya sebagai untung atau rugi investasi pada dasarnya dikerjakan oleh manajer investasi. Oke, nah ini merupakan fun facts kita per Juli Bapak Ibu ya. Yang pertama kakaknya dulu nih ya, si Carling Promix. Carling Promix. Oke, jadi ini tampilannya Bapak Ibu bisa akses di chr.co.id ya. Jadi fun facts ini seperti yang kemarin-kemarin sudah saya bawakan, bahwa di sini akan berisi terkait dengan tanggal ya. Ada tanggal, kemudian NAB kita berapa, profil PT Aji Sentral Asia Raya ya, dari kita termasuk yang paling lama ya, sejak tahap 30 April 75. Asetnya juga disebutkan gitu ya. Kita juga kemarin mendapatkan asuransi terbaik. Nah, jadi ini semua dijabarkan dalam fun fact sheet. Kemudian ada Carling Promise sendiri ya, gabungan asuransi berjangka dan juga investasi. Kemudian di sini tanggal peluncurannya ya, total dana kelolaan. Kemudian unit penyertaan, ada berapa unit yang di dalam Carling Promise ini. Ya, mata uang rupiah, bank kastedi atau pencatat transaksi di CMB Niaga ya. Kemudian NAB dulu, biasanya NAB itu mulai dari start from 1000 Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, kemudian karena ini mix ya, klasifikasi risiko adalah sedang tinggi Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada disampaikan untuk tabel kinerja Carling Promise sendiri dari 5 tahun ke belakang pas performance-nya. Komposisi bidang usaha secara ekuitas persentasenya juga tercantum di bawah sini. Tujuan investasinya memperoleh hasil investasi yang optimal, udah pasti Bapak Ibu juga saya rasa sudah merasakan keuntungan dari Carling Promise ini gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, kebijakan investasinya masih yang lama itu 10-90 dengan komposisi yang ada pasar uang 1,8%, ekuitas gitu ya. 52 atau ekuitas atau saham di 52,05%, efek pendapatan tetap 46,15%. Kemudian ini indikator ekonomi, ada inflasi juga khusus di Juli 0,64%, inflasi year on year 4,94%. Karena ini inflasi nggak bisa kita hindari juga Bapak Ibu ya. Harga mie ayam mungkin 10 tahun lalu sama sekarang, apalagi dikasih logo yang terkenal pasti berbeda harganya. Gitu ya, apalagi nanti kita punya buah hati, mungkin mau disekolahkan di pendidikan yang lebih baik, mungkin kita harus perkirakan 5-10 tahun mendatang berapa ya harga masuk mungkin kuliah atau misalnya sekolah dari anak-anak putra-putri kita gitu ya. Kemudian di sini ada BI 7 days rate repo. Di sini di bunga acuan ya. Kalau kemarin masih 3,5 ya Bapak Ibu, kemarin naik Bapak Ibu ya jadi 3,75%. Bunga acuannya, jadi ya ada kelebihan kekurangannya juga gitu ya, karena memang ini kebijakan dari Bank Indonesia untuk kita bisa menekan inflasi gitu ya. Tapi di satu sisi yang punya cicilan KPR dan segala macam yang floating ya otomatis mengikuti bunga Bapak Ibu ya kenaikannya aja. Makanya itu saya bilang dana darurat dan juga investasi asuransi juga itu sangat penting Bapak Ibu. Kemudian di sini komposisi rating
investasi obligasinya juga ya, ini kita ada rate-nya di sini, peringkatnya kita selalu kasih di triple A atau double atau yang A. Di sini adalah investment grade-nya bagus Bapak Ibu. Jadi nggak sembarang. Ya iyalah, kita sudah dari sudah 47 jalan 48 tahun ya Bapak Ibu, dan kami berusaha untuk tidak mengecewakan Bapak Ibu yang sudah percaya terhadap Sentra Asia Raya dan juga 3i Networks. Kepemilikan saham ya masih sebagian besar dimiliki di ekosistemnya Salim Group, ada Bank Indah Perdana ya, Bina. Kemudian ini ada Indomaret, ya ada Ultra Jaya, Medco gitu ya, sama Indomobil Finance gitu ya. Masih beberapanya juga di ekosistemnya Salim Group. Jadi lumayan Bapak Ibu untuk di periode Juli ya tercatat NAB kita di 4.359 gitu ya. Nah, ini kinerja Carling Promix Bapak Ibu, selalu kita benchmarknya diambil patokannya adalah IHSG gitu ya. Sama yang namanya investasi ya, IHSG ini juga naik turun Bapak Ibu, fluktuatif gitu ya. Nah, Carling Promix kalau kita lihat tarik ke belakang 5 tahun kita bandingkan sama IHSG gitu ya, kita tuh di 48,34%. Lumayan kita taruh sesuatu jangka panjang memang untuk kebutuhan perlindungannya juga jangka panjang. Setelah 5 tahun dananya itu bisa berkembang 48 sekian persen. Oke, kita nggak usah ambil yang lama. Nah, tapi kalau yang IHSG ini untuk benchmarknya dia naik di 18,56% gitu ya. Ini benchmarknya gitu ya, Carling Promix yang kotak-kotak, IHSG yang segitiga Bapak Ibu ya. Ini per Juli, jadi ya masih selaras lah ya, dua-duanya ini ya masih oke lah dibilang ya. Karena ya sebenarnya ya itu kalau kita berinvestasi resikonya juga ada ya Bapak Ibu ya. Jadi memang naik turunnya itu sangat volatile gitu Bapak Ibu. Oke, dan sekarang kita lihat untuk adiknya yang baru 1 bulan. Ya ini catatannya, raportnya New Carling Promix Bapak Ibu ya. New Carling Promix ini yang per 1 Juli kemarin kalau kita masuk polis yang baru atau ada new bisnis yang baru, penempatannya mulai dari 1.000 lagi. Tapi per laporan 29 Juli ada di 1.003 dan per hari ini saya lihat ada di 1.007. Ya, ada di 1.007. Jadi lumayan ya, raportnya bagus nih, fun fact-nya. Sama item-itemnya Bapak Ibu ya. Tanggal peluncuran kalau yang ini ada di 1 Juli. Kemudian total unitnya, penyertanya ada juga ya, custody-nya juga sama, NAB awalnya juga sama ya. Oke. Di sini untuk kebijakan investasi dari 0 sampai 95, tapi komposisinya memang pasar uangnya ini besar Bapak Ibu ya, masih 34,47% dan efek pendapatan tetap 65,53, jadi memang klasifikasi resikonya sedang rendah. Gitu ya. Di sini juga masih sama mengikuti indikator ekonomi yang sebelumnya. Kita juga masih belikan untuk peringkat-peringkat dari obligasi kita tuh yang investment grade-nya E, triple E, double E gitu ya. Efek-efeknya di sini mungkin ini strategi dari apa namanya investment kita ya, ada di efek-efek ini ya, di Timah, kemudian Tamaris, Smart, dan juga Medco Energi ya. Jadi ini New Carling Promix-nya Bapak Ibu, mudah-mudahan fund-nya wadahnya semakin penuh ya. Jadi pengembangan juga baik, begitu pula dengan strategi yang Carling Promix juga kita lihat ada pengembangannya juga gitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin punya prospekan baru ya lumayan nih Bapak Ibu ya, mumpung masih harga yang murah, jadi bisa dapat unit yang mahal ya, karena dibaginya kan dengan masih 1.003, kalau per hari ini 1.007. Oke, sekarang kita akan lihat ini laporan per Juli juga, ditarik nilai tunai per 25 Juli untuk Bapak Ibu yang punya polis
start mungkin dari 6-7 tahun yang lalu ya. Kita akan lihat di sini. Ini waktu itu sudah pernah saya share juga, tapi yang ini udah terupdate. Kita lihat untuk mungkin ini polis-polis dari 2015. Di sini sudah berimbang ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat kasus-kasus mungkin di industri yang kemarin kita membuktikan bahwa kita tidak hilang ya investasinya, masih ada Bapak Ibu ya, bahkan udah balik modal plus masih punya perlindungan santunan UP itu ya Bapak Ibu ya, 21, 42 atau 60 juta. Di sini ya premi udah terbayar, di sini juga sudah ada pengembangannya. Ini mungkin bulan 9 tahun 2015 gitu ya. Udah 6 tahunan, jadi udah balik modal ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat di usia masuk 2016, di usia 50 sama juga pengembangannya masih bagus, sudah terbayar secara 5 tahun ya. Baru di sini dananya sudah masih ada 96% gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi lumayan ya, bisa kerjain bisnis, bisa punya UP, tapi dana yang premi yang disetorkan juga udah balik modal gitu ya. Kemudian yang masuk di 2017 gitu ya, ada yang usia 7 tahun nih sudah diasuransikan. Di sini karena masih berjalan ya, ini masih 1 tahun lagi gitu ya. Dana yang sudah terbayar preminya ada di 19.600.000. Kemudian nilai tunainya per 25 Juli ada di 18 juta atau bisa dikatakan 92%. Tapi ada juga nih, aduh usia muda tapi mungkin ada sesuatu yang darurat ya, usia 27 sudah surrender Bapak Ibu di Juli kemarin. Surrender berarti sudah tutup polis ya. Ditarik gitu ya. Berarti tidak mendapatkan santunannya lagi untuk ahli waris gitu. Jadi sebenarnya setelah pembayaran premi yang 5 tahun atau 60 bulan itu, Bapak Ibu jangan tarik Bapak Ibu ya, karena kan masa pertanggungan itu masih panjang dan Bapak Ibu masih punya pengembangan investasi dan juga otomatis udah aktif untuk uang pertanggungannya gitu. Jadi sayang. Anggaplah ini dana untuk kita pensiun ataupun ya ternyata terjadi resiko selama proses tersebut ya, kita juga punya dana yang bisa kita berikan kepada ahli waris gitu ya. Kemudian di sini yang 2019 masuk ya, 2 tahun dan 3 tahun sudah bayar 14.700.000 di sini ya, usia 20, banyak juga yang muda ya. Ini memang dari kita ambil yang usianya beragam ya Bapak Ibu ya. Di sini untuk dana terbayarnya di 14.700.000 ya, nilai tunanya per 25 Juli ada di 11.300.000 atau ya bisa dikatakan ada 77% karena memang masih lanjut ya bayar preminya juga gitu ya. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu laporan kalau kita lihat acak ya dari Sergagal Usia, starting date-nya juga kita acak yang sudah komplit bayar 5 tahun maupun yang masih berjalan. Untuk pengembaliannya masih baik ya Bapak Ibu ya. Jadi memang tidak dikatakan wah hilang, itu memang nggak banyak yang protes ya Bapak Ibu ya, karena memang investasi kita baik ya. Bapak Ibu bisa cek juga, Bapak Ibu juga bisa bantu awasi gitu kan. Dan secara 5 tahun berlangsung ini untuk dana yang sudah disetorkan bisa kita kelola dengan baik sehingga bisa Bapak Ibu balik modal gitu ya. Jadi ya, ini update nilai tunainya, dan penting Bapak Ibu, unit link sendiri adalah pengembangan asuransi dan investasi. Unit link bersifat fluktuatif, naik turun Bapak Ibu ya, seperti roller coaster ya. Nah, fluktuasi keadaan naik turun tidak tetap ya, keadaan yang kondisi berubah-ubah gitu ya. Kemudian PT Aji Sentral Asia Raya ini perlu digarisbawahi, kita adalah perusahaan proteksi atau perusahaan asuransi gitu ya, asuransi jiwa, dan jangan kita mengendahulukan yang penting investasi kita harus besar gitu dan lain sebagainya. Nah, tadi saya sudah tampilkan bahwa investasi Bapak Ibu juga aman, dan kebanyakan yang kita tarik itu untuk dananya pasti balik modal gitu Bapak Ibu setelah tahun kelima. Current promise berarti potensi utama, setelahnya adalah pengembangan investasi ya. Berarti investasi itu bonusnya ya Bapak Ibu ya. Karena kan setelah masuk
ternyata terjadi resiko 1 hari, 2 hari kemudian, aktif loh sebenarnya perlindungan Bapak Ibu ya. Unit link adalah untuk kebutuhan perencanaan jangka panjang, kemudian percaya bahwa ekosistem Saling Group ini adalah bisnis yang sangat besar dan makin berkembang. Jika Bapak Ibu sudah join dan merasakan manfaat dari 3i Networks, ya justru saat yang tepat ya ternyata sudah ini bisa menambah perlindungannya lagi gitu ya, agar income-nya juga terus berkembang. Mungkin sampai di situ Bapak Ibu penjelasannya, mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Jangan lupa follow kita punya sosial media Bapak Ibu ya, semuanya udah banyak. Sampai di TikTok juga ada ya, silakan di capture. Kemudian maaf ya, ada Health Talk ya, pesan sponsor bahwa hari Sabtu nanti ada Health Talk Merdeka Diabetes Sekarang dan Nanti. Jadi ini Bapak Ibu bisa ikut, Zoom ID-nya tertera di layar gitu, atau di YouTube juga ternyata tayang ya. Ini untuk pencegahan, kita bisa dapat edukasi pencegahan untuk diabetes dan juga pengelolaan pola makan. Nah, ini bersama Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Oke deh Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Ibu Esther. Terima kasih. Terima kasih Ibu Gladys untuk penjelasannya yang begitu simpel ya, luar biasa, membuat kita lebih paham ya dalam fase perjalanan kehidupan itu perlu ya kita menyiapkan dana darurat yang tidak bisa kita prediksi ketika terjadi sesuatu ya, seperti ya dari awal sampai akhir kita semuanya menyimak, dan memang kalau kita awalnya tidak menyimak pasti nggak tahu ya, nggak ngerti ya, ikut investasi ngapain sih gitu. Nyimpan di yang lain juga bisa ya, tapi justru di 3i Networks ini kalau di ending tadi kita melihat perkembangannya, buat yang sabar ya. Jadi kalau investasi di 3i Networks itu Bapak Ibu harus sabar. Jangan 5 tahun langsung buru-buru diambil kayak Bu Gladys bilang tadi. Jangan buru-buru diambil Bapak Ibu ya. Masih akan terus ada pertumbuhan di sana sampai kapan ya. Kalau yang join di awal-awal ya 2014 itu sekarang mereka udah melihat ya, tadi udah dijelaskan beberapa contoh dari yang sudah join di awal ya. Saat ini 3i Network sudah 8 tahun dan kita udah melihat nih hasilnya, ada yang sudah balik modal, ada yang masih bertumbuh 92%, ada yang masih 96%, dan ya akan terus kita yakin bahwa perekonomian Indonesia semoga akan semakin membaik sehingga tidak terjadi resesi dan perekonomian akan terus melaju ya, tidak mengalami kelesuan, sehingga ya investasi kita pun akan mendapatkan hasil yang maksimal pastinya. Dan terima kasih Bu Gladys untuk penjelasannya, kita berikan aplaus dulu dong ya, terima kasih. 2 minggu lagi kita akan belajar lagi bersama dengan Bu Gladys. Nah, tadi dikatakan ya semoga di bulan-bulan depan ini ada kejutan-kejutan dari perusahaan, ada inovasi. Nanti kan ya Bapak Ibu, siapa tahu ya di 99 nanti ada kejutan nih ya, bukan cuma di bukan di Shopee, Tokped, dan juga lain-lainnya yang bisa bikin flash sale 9988 dan sebagainya. Tapi justru kita doakan supaya Sentral Asia Raya juga selalu melakukan inovasi dan memberikan hal-hal yang fresh buat nasabah-nasabahnya, dinantikan di 99. Cie, kayaknya lagi iklan nih Bu Gle. Ya, dan mungkin Bu Glady sebelum kita tutup ada closing statement atau mungkin pesan sponsor dari perusahaan yang ingin disampaikan yang membuat kita menanti-nantikan nanti di bulan depan. Kira-kira ada bocoran nggak nih? Dari saya sudah cukup Bu Esther, saya rasa mudah-mudahan bisa diterima. Kalau closing seperti biasa ya, kalau closing statement mungkin nggak ada, yang saya nantikan closing policy-nya gitu ya. Itu aja Bu. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Glady, sehat selalu dan sampai kita ketemu lagi di 2 minggu mendatang. Mantap. Dan Bapak Ibu yang belum isi absen, silakan mengisi absensi terlebih dahulu sebelum kita berakhir. Dan kita nanti ketemu lagi di besok jam 7 malam. Pukul
waktu Indonesia bagian Barat ya, dan tinggal menyesuaikan dengan lokasi dari Bapak Ibu semuanya. Sharing online dan juga presentasi bisnis 3i Networks di Jumat 26 Agustus 2022 bisa disaksikan melalui YouTube maupun melalui Zoom. Di sini kita akan belajar ya, sharing online, belajar dari Pak Saprudin Ahmad. Sukses tanpa skill. Wow, tanpa kemampuan ya. Jadi sebetulnya kita kalau kita nanti besok kita akan belajar mana yang lebih duluan, kemampuan dulu atau sukses dulu nih ya. Sukses tanpa skill maksudnya. Jadi kalau mau sukses ya tentunya nggak usah mikirin dulu skillnya, tapi justru ada hal-hal yang lebih esensial yang perlu kita perhatikan yang menjadi dasar dari kesuksesan kita. Dan selanjutnya jadwal rutin kita tidak ada perubahan kecuali libur nasional. Jadi masih ada besok Jumat dan juga Sabtu masih ada pertemuan. Kita belajar di weekend bersama-sama bagaimana membangun aset dan juga membangun bisnis yang panjang ya untuk masa depan kita dan keluarga. Terima kasih untuk perhatiannya, untuk Bapak Ibu semua, Bu Gladys yang sudah mengisi, Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk belajar. Tentunya apa yang sudah disampaikan menjadi bekal bagi kita, membuat kita semakin paham pentingnya berinvestasi untuk kita mengalahkan inflasi di kemudian hari. Saya Esther mengundurkan diri dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.